Ya baiklah, pembukaan tidak saya perpanjang lagi, masuklah kita ke tertib acara, yaitu yang pertama pembukaan oleh teman-teman yang hadir yang telah saya sampaikan. Kita akan memasuki pada tertib acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, masuklah kita ke tertib acara selanjutnya. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu wali siswa yang terhormat, Bapak Ibu guru, anak-anak yang saya sayangi, di pagi saat ini hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Ramadan kami pagi ini kita berkumpul di ruangan ini serangkaian hajat yang telah termasuk. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, kami telah meminta waktu Bapak Ibu. Adapun maksud dan tujuan Bapak Ibu diundang di sekolah ini adalah serangkaian untuk mensukseskan bahwa ini adalah rangkaian kegiatan yang dibuat oleh Pak Taufik sebagai rangkaian kegiatan akhir dalam program Guru Penggerak. Artinya beliau akan menyusun laporan tugas akhirnya dalam rangka mengikuti program kegiatan Guru Penggerak yang dilaksanakan dari kurang 4 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu, sekolah kita sudah dipastikan kita punya satu guru penggerak. Jadi di era modernisasi ini, di dunia pendidikan, bahwa guru penggerak itu boleh dikatakan pilarnya sekolah. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada materi sesuai dengan undangan yang Bapak Ibu terima. Hari ini adalah pemaparan dan penyampaian visi dan misi sekolah, kemudian aset sekolah, program membangun kemitraan sekolah dengan masyarakat. Pertama, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu bahwa saat ini sekolah masih dalam keadaan porak-poranda sehubungan dengan pembangunan. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat 4 kelas bertingkat. Kemudian nanti bulan tahun 2025 akan lanjut 3 kelas lagi, 2 di atas, 1 di bawah. Jadi nanti 2-nya ditambah ke ujung sana, 1-nya di bawah sampai terus. Kemudian 3 lokal ini sudah dipastikan dalam waktu dekat akan dicetak. Nah, mengingat situasi dan kondisi alam
yang tidak memungkinkan dengan situasi dan kondisi lingkungan kita yang kurang mendukung, sehingga anak-anak terkena imbasnya. Terpaksa pada hari Sabtu anak-anak tidak saya perkenankan untuk lagi mengingat debit air cukup deras. Jadi kita heran juga ya, sekolah di Jakarta kota kok banjir gitu kan. Nah, apakah ada andil kita di sana? Langsung atau tidak langsung mungkin ada, karena saluran parit di sana itu lupa, sehingga imbasnya sama kita semua di sini. Nah, jadi itulah yang kami rasakan. Saya lebih kurang lebih dari 1 tahun Februari saya kemarin ya, pasca saya Januari ya. 1 tahun 9 bulan saya di sini ya. Nah, inilah yang saya rasakan. Pada malam hari air mandi itu saya bersihkan karena saya tidur di sini. Kenapa saya tidur di sini? Kalau saya keluar sekolah dia nggak ada di sekolah ini Bapak Ibu. Nah, memang saya belum pernah mengumpulkan Bapak Ibu, mengingat saya tidak punya ruangan. Tapi saya berjanji begitu lokal itu selesai, karena di atas ada ruang pertemuan, Bapak Ibu akan saya undang secara resmi, kita rapat komite. Itu. Itu sudah singkat saya, begitu itu selesai. Karena kalau tidak berangkat itu selesai nanti di akhir Desember. Jadi Januari anak sudah bisa diambil, sudah saya dekati. Jadi karena di atas ada ruang pertemuan, nanti saya bisa undang seluruh wali saya dari kelas 1 sampai kelas 6, wali siswa kelas 1 sampai kelas 6. Baiklah Bapak Ibu, yang saya banggakan, sadar atau tidak sadar bahwa sekolah kita telah mengalami transformasi perubahan, sehingga karena saya merasa ini perlu untuk ditingkatkan dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, maka saya merubah visi dan misi sekolah. Yang saya anggap visi dan misi sekolah yang lalu sudah kedaluarsa, sehingga yang saya bawa visi dan misi ke sekolah ini adalah visi dan misi sekolah yang pernah saya asuh selama lebih kurang 12 tahun di Labian dan sukses. Menjadikan SD 04 Gunung Perlian pada saat itu sebagai sekolah terbaik di Labuan Batu Selatan. Jadi saya yakin bahwa teman-teman saya dan masyarakat yang ada di Tanjung Medan mampu dan bisa mendukung program dan visi sekolah yang saya perbaharui. Jadi Bapak Ibu, visi dan misi saya itu sangat sederhana sekali, berprestasi optimal. Itu yang pertama isinya. Artinya, kalaupun anak tidak pintar, minimal anak tidak pernah terlantar belajarnya di sekolah. Makanya Bapak Ibu mohon bantuan dan dukungannya. Anak-anak 1 hari saja tidak masuk kami kejar. Kami teleponi orang tua. 1 hari saja nggak masuk kami kejar kalau tidak ada keterangan. Saya pastikan itu. Saya pastikan. Apalagi yang berhari-hari. Karena begini Bapak Ibu, ada budaya buruk di sini. Ada orang tua itu yang membiarkan anaknya untuk tidak lagi ke sekolah. Ya, sampai saat ini ada. Kemarin saya sudah warning, itu kan. Dan memang sekarang Bapak Ibu, anak itu wajib naik. Tapi jika ada kehadirannya tidak mencapai batas minimal yang telah ditetapkan, anak itu terpaksa saya tinggalkan. Di zaman sekarang ini anak itu tidak boleh tidak naik Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita berdoanya tidak. Jadi saya mau, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan. Saya pikir anak kita tidak pernah sama sekali tidak belajar. Terus Pak hari Sabtu, anak-anak tidak belajar. Kami belajar proyek pengembangan Pancasila, P5. Itu 1 hari makanya sampai pukul 12. Nah, seperti itu ya. Kemudian terampil berkarya. Jadi anak-anak kita latih dengan life skill, keterampilan, kecakapan hidup. Nah, misal sampai saat ini anak kita di kelas namanya megang sapu aja masih kaku. Itu kita ajarkan bagaimana mereka pegang sapu dan nyapu. Kita contohkan. Ngepel. Ini anak-anak ini. Jadi itu kita ajarkan yang seperti itu. Ini kecakapan hidup. Selain keterampilan yang diberikan setiap hari Sabtu. Itu melalui P5. Ada proyek P5. Kemudian berbudi pekerti luhur. Kami lebih mengutamakan etika daripada prestasi. Karena kalau anak sudah beretika, prestasi itu mudah. Artinya bagaimana mereka punya sopan santun yang tinggi, baik terhadap guru maupun orang tua, itu kita ajarkan kepada anak. Sehingga kami pun manggil di sini jarang kami panggil nama. Saya pastikan itu kami jarang panggil nama. Sayang, nah, panggil guru aja saya jarang nama loh. Saya nggak pernah saya pastikan Pak Agama, Pak kelas 1, Ibu kelas 1 itu yang kita ajarkan itu seperti itu. Nah, itu jadi sampai di situ.
Kemudian kuat dan takwa. Artinya setiap hari Jumat kita ada Jumat beribadah. Nah itu diajarkan, yang Kristen berkebaktian, yang Islam berbagai macam kegiatan. Itu yang saya jabarkan menjadi 5 misi. Baru meningkatkan efektivitas belajar. Tadi saya sudah sampaikan. Berwawasan lingkungan hidup. Nah itulah dia. Jadi lingkungan itu perlu didukung, dihijaukan. Sudah kita ajarkan. Di samping kelas ini, kelas 4 ini sekarang sedang memproduksi pupuk. Itu di belakang. Kemarin sudah jadi pupuknya, pupuk cair dan sampah. Itu mereka sedang membusukkan itu di belakang. Nah itu Pak, itu sedang dibusukkan. Nah itu pupuknya cair. Kemarin sudah jadi, sudah dipupukkan di samping ini tanaman mereka di belakang itu, di belakang kelas tembok kita ini. Itu sudah ada dan itu sedang membusukkan kembali. Jadi diajarkan di sini bagaimana mereka membuat pupuk cair. Jadi berbasis lingkungan hidup karena nanti pupuknya untuk sekolah. Nah jadi tanaman kita tanam semua ini salah satu daripada penghijauan. Penghijauan karena secantik apapun sekolah jika tidak dihijaukan kurang bagus juga. Nah ya kurang bagus. Jadi anak-anak ini hampir rata-rata tiap pagi anak-anak ini gerak. Walaupun sering kadang-kadang juga saya, gitu kan ada masalah. Kemudian meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pendidikan karakter. Nah itu guru di sini saya didik, saya ajarkan, saya ajari. Ya terpaksa saya mengajari karena tugas saya. Nah juga saya didik. Bagaimana guru juga memiliki karakter, sementara anak juga dituntut untuk berkarakter tinggi. Saya itu rewel sekali saya. Anak yang nggak rapi aja saya tegur. Nah, kan seperti itu. Anak yang nggak bersih aja saya tegur. Cuma memang Bapak Ibu, saat ini kendala kami ya. Kendala kami itu di sini adalah bahwa mohon maaf sekali, wali siswa saya itu secara ekonomi lebih dari 50% itu rendah, sehingga berefek dan berimbas bagi anak-anak di sekolah. Artinya karena mereka sibuk mencari nafkah, anak tidak kurang diperhatikan pada saat berangkat sekolah, pulang sekolah dan belajarnya. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya menangis bersama teman. Ada murid saya 4 hari nggak makan nasi, nggak punya beras. Iya Pak, nggak punya beras Pak. Anak itu jujur. Jadi kami berpikir nanti kalau dibelikan beras orang tuanya takut tersinggung. Dan hari saya belikan nasi bungkus. Jadi kalau pulang dibawa pagi saya sudah makan di sini. Saya pikir di zaman modern kok masih ada ya, gitu kan. Jadi kalau anak-anak itu bontot Bapak Ibu, kan anak-anak kita pasal bontot ya, itu diperhatikan. Ada yang cuma dengan kecap saja Bapak Ibu. Ada yang cuma dengan saus. Gitu. Nah, jadi kita perhatikan itu, bersyukurlah sudah dibawain nasi. Jadi kalau minum Bapak Ibu, setiap hari kita siapkan air masak. Saya pikir hanya di SD 03 loh, air minum. Saya masak pagi bersama guru-guru. Itu 2 dandang kita siapkan air masak, bukan air galon, bukan air masak. Kita siapkan, makanya kalau Bapak Ibu tadi sana ada ceret ya Bu, yang Bapak Ibu udah secara tadi ya, ada ceret ya. Itu air panas itu yang saya masak pagi sebelum subuh itu. Dan itu ada 1 dandang lagi. Jadi anak-anak ini kita suruh minta kalau habis minumnya. Itu. Jadi kami ini sering nangis di sini melihat kondisi itu. Dan ada lagi yang orang tua yang sama sekali nggak punya uang, anaknya nggak ada bajunya. Itu kami patungan dulu, kami belikan. Sampai di situ Bapak. Dan ada. Saya kami antar ya orang tua langsung ke orang tua. Nah jadi seperti itu. Jadi kan kebetulan kalau di perlabian saya itu kan masyarakatnya kan surplus karena mereka kan karyawan rata-rata, kemudian gajinya tinggi, jadi masyarakatnya surplus. Saya enak saja, saya tembak sekali, saya tembak ini gitu. Nah jadi di sini saya nggak berani mau beli baju batik aja, saya belum berani nih, saya belum berani Pak untuk kelas 1 ini, makanya nggak punya baju, saya nggak berani, belum berani saya itu. Jadi parameter saya itu ada di situ. Banyak hal yang saya pikirkan di sini. Nah, itulah dia. Jadi sekolahnya di jantung kota benar. Masyarakat kita itu bukan masyarakat yang tinggal di sini. Masyarakatnya yang jauh-jauh. Silakan Bu. Iya, yang jauh-jauh. Ada nanti yang setengah 6 pagi itu silakan Bu ya, sudah sampai. Karena rumahnya di perbatasan Labuan Batu dengan Labuan Batu Selatan lewat Sepadan Jaya. Itu jam 6, setengah 6 itu sudah sampai.
Makanya saya kalau andaikan saya tidak nginep di sini, maka jadi pinggir jalannya. Jadi alhamdulillah sudah saya buka semua pintu, sudah saya buka, dia bisa masuk. Itu saya tanya, udah makan belum Pak? Saya buat foto, saya buat teh manis. Baru mereka ini saya buat teh manis dulu. Kadang-kadang itulah dia, ngeri kan Bapak Ibu. Nah, belum lagi resiko anak-anak yang tidak sarapan. Itu kalau yang tidak sarapan, saya sering simpan di roti, itu kita buat teh manis. Anak yang sakit kita bawa ke puskes, baru kita taruh pulang. Jadi di situ. Nah, itu tadi. Jadi itulah profesional kami di sini dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Nah, ini semua kami butuh dukungan Bapak Ibu. Butuh dukungan Bapak Ibu secara moral. Secara moral, mensupport anak-anak untuk rajin belajar. Itu aja kami sudah senang. Itu aja kami sudah senang. Saya kan nggak pernah minta uang ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Nah jadi terkecuali yang saya minta itu susu tante. Nah mohon maaf Pak ya, agak formal itu bahkan sukarela tanpa tekanan. Misalnya ada orang tua yang meninggal, nah itu kita minta. Saya singkat tadi, mohon maaf ya Bu. Nah itu saya singkat tadi. Kalau anak-anak sudah paham itu susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Itulah dia. Itu karena nggak bisa diprogramkan lewat bantuan operasional sekolah, nggak boleh, ya nggak boleh. Nah berikutnya anak-anak ini kita bekali dengan kecakapan hidup tadi saya sudah ceritakan. Nah lalu bagaimana dengan aset sekolah, Bapak Ibu? Saya datang kemari, mohon maaf ya. Ini meja dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada yang luput satu pun dari tipe. Saya pening, saya gitu kan. Tiba ini semua. Nah, lalu sementara ini sekolah, saya nggak usah cerita. Saya di challenge. Saya kan kemarin kan diminta Ibu Bupati. 1 tahun sebelum pelantikan saya kemarin itu saya sudah dipanggil tuh. Pak Tumiran ke Ibu dia, nggak masalah siap. Oke. Saya di challenge Pak, 6 bulan sekolahnya harus bagus. Insya Allah Bu, doakan saya sehat. Alhamdulillah 3 bulan Pak. Benar ya Pak ya. Ini bunga saya bawa dari Perlabian dulu Bapak Ibu. Setiap pagi saya bawain. Jadi pot saya beli online. Ini nggak uang sekolah Bu. Pot ini yang ada di sini ini bukan uang sekolah. Nggak uang sekolah bukan. Uang sekolah kita nggak cukup. Saya datang uang sekolah hanya 99 juta sementara buku tidak ada. Nggak ada buku. Ini Bapak Ibu tahu. Ini uang ngecat ini 10 juta di luar dari upah. Ini saya utang pada saat itu. Saya beranikan diri saya mengutang. Anggaplah utang lah Bu. Saya panggil. Saya panggil guru-guru saya yang laki-laki. Bapak Ibu saya mau ngecat. Mau ngecat? Mau. Saya bayar. Saya belikan makan siangnya. Oke. Sudah selesai semua. Ini cat meja saya minta dari murid saya. Kenal Irma? Anggota dewan yang dari Beringin. Murid saya dikasih uang malam dia datang kasih 400.000. Bisa beli, saya cat. Seiring dengan berjalannya waktu, kemarin penerimaan siswa baru, murid kita bertambah. Saya kurang 20 meja, 30 kursi. Meja kurang 20, kursi kurang 30. Saya sudah pinjam, saya sudah ngutang sama Pak Haji Ahmad 10 yang bagus. Saya pikir untuk kursi dulu. Itu 1.350.000 belum saya beli. Lalu saya tanya Bu Lija, Bu ada uang nggak? Kita butuh kursi 20 lagi. Berapa yang Bapak butuhkan? Saya 1,5. Gaji 13 saya Pak. Saya selama di sini 2 tahun 2 kali menerima gaji 13. Saya nggak pernah makan. Demi anak-anak saya relakan gaji 13 saya. Belanja saya sama ponakan sama Pak Sori. Saya belanja. Rupanya di luar dugaan Bapak Ibu. Kursi yang 10 saya utang dari Pak Haji Ahmad dibayar oleh guru-guru saya yang sudah sertifikasi. Luar biasa guru-guru saya. Iya Bapak Ibu, luar biasa. 10 dibayar mereka tanpa sepengetahuan saya. Jadi kursi sudah menyiapkan anak-anak kalau jalan baru semalam, ya. Nah itu, jadi sudah saya beli kursi, saya tambah kipas angin. Nah ini meja saya perbaiki di sana. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang bolong ini bakal nggak dipakai nih Bapak Ibu. Karena nanti itu sekolahnya lengkap dengan mobiler dan nanti saya tarik yang rusak saya tarik karena ini nanti akan jadi ruang agama. Ini nanti ruangan ini khusus anak-anak kita yang beragama Nasrani nanti di ruangan ini. Jadi mereka punya ruangan tersendiri. Selama ini mereka kasihan, tak layak. Nah, jadi seperti itu kan. Nah, jadi ini guru-guru saya banyak bantu Bapak Ibu. Banyak bantu. Jadi itulah yang saya perjuangkan. Yang kami bukan saya, kami
Makanya saya Bapak Ibu, kalau anak-anak itu malas sekolah, orang tua nggak perhatian itu saya pala. Saya berani saya marah-marahin orang tua gitu, saya telepon. Saya pala Bapak Ibu, terus terang aja. Kalau anak dibiarkan nggak sekolah, saya pala itu. Karena saya di sini nggak pernah main-main, kami di sini nggak pernah main-main. Itu. Jadi seperti jadi aset kita ini, alhamdulillah banyak. Kita sudah punya Chromebook, anak-anak sudah nggak numpang. Ini wifi kita 50 Mbps loh Bapak Ibu, 450.000 di sebulan ini. Nah, oke lah saya danai dengan uang negara kan, uang negara. Nah, jadi dia seperti itu. Itulah tantangan yang kami ada di sini. Jadi aset kita itu sudah ada. Kemudian program bagaimana kita bisa membangun kemitraan sekolah dengan masyarakat. Salah satunya ini Bapak Ibu kita undang. Inilah kemitraan tadi. Nah, seharusnya dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, jadi Bapak Ibu selama saya di sini saya banyak layangkan surat-surat permohonan. Ya, yang memberi kepada saya satu, anak tasik. Saya mau tahu kan Bapak Ibu anak tasik ya. Itu karena saya dekat dengan KPU-nya, itu mahasiswa saya didik. Lalu diantar kemari 2 kursi, 2 meja dulu diantar. Jadi kalau yang di sini alhamdulillah belum ada yang tembus. Itu pun kita masih bisa berjalan malah di luar. Karena anak tasik itu termasuk yang mensupport saya di Perlagian. Dia bangun lapangan poli itu permanen. Anak tasik bangun lapangan poli permanen untuk saya di sana. Nah, kan itu ya. Nah, jadi sampai di situ Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya mohon dukungan tahun 2024 ini dalam waktu dekat sekolah kita akan diakreditasi untuk legalitas jenjang nilai secara nasional. Karena setiap 5 tahun itu harus diperbarui akreditasinya. Apa yang menjadi kendala bagi kami? Pertama, saya tidak tahu ketika saya datang ternyata sekolahnya akreditasinya sudah B. Yang secara logika kalau dinilai secara benar-benar ini belum layak untuk B. C aja masih berat. Dengan kondisi yang seperti ini C masih berat. Itu dia, masih berat C. Nah ini B dan ini harus dipertahankan. Apa risikonya jika turun nilainya? Maka terancam guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesinya tidak dibayar. Tidak dibayar. Yang sudah sertifikasi tidak dibayar sertifikasinya. Jika ini turun nilainya. Maka kemarin saya kumpulkan guru-guru, saya marah kepada guru-guru. Silakan terserah Bapak Ibu. Kalau saya kehilangan sertifikasi tidak ada masalah. Bapak Ibu bagaimana saya bilang? Nah, ayo sama-sama. Nah, itu. Jadi kalaupun ini dibangun, ini bangunan ini saya kejar-kejar Bapak Ibu. Saya kalau sama atasan saya, kalau untuk sekolah dan jilat pun jadi saya. Nah, jadi karena ini kemauan ibu ini, ibu bupati ini, kan datang ke Pak Tumiran, tolong Bu, saya butuh ini. Buat permohonannya nanti saya parah. Oke, selesai jadi sudah datang sekarang kan. Ini dengan dana 1,4 M. Itu sudah jadi, bentar lagi jadi. Kita nikmati kan? Nah, itu dia. Nah, jadi sekolah kita ini sebenarnya didukung oleh orang-orang hebat. Jadi Bapak Ibu harus semangat membimbing anak-anak, tolong bantu kami. Karena yang jelas ini sekolah di jantung kota dan rencana beliau, para petinggi-petinggi kita, sekolah ini akan dijadikan sebagai sekolah percontohan. Ini kemarin sudah deal karena bolak-balik banjir sudah turun dari dinas pendidikan. Dalam waktu dekat ini akan direhab bagaimana tidak banjir sana dan ini langsung di paving block. Nah, makanya doakan kami. Jadi 2025 ini sudah cantik sekolah ini, sudah paving block ini. Itulah dia. Jadi saya jilat pun jadi. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi saya nggak mau. Karena nggak minta pun saya dikasih. Gitu ya, nggak minta pun saya dikasih. Jadi saya sudah sampaikan kepada beliau, tolong jangan pisahkan saya sama anak-anak. Itu pesan saya terakhir. Karena mereka mau saya mau ditarik dinas pendidikan. Saya bilang, tolong jangan pisahkan saya sama anak-anak. Itulah saya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah program dan untuk mudah-mudahan nanti diakreditasi visitasi yang akan datang di dalam waktu dekat, mudah-mudahan di bulan Oktober mereka sudah turun. Sekolah kita, saya tidak bermuluk-muluk, minimal bertahan aja nilainya gitu aja. Karena mempertahankan itu lebih berat. Nah, jadi itu ya mohon bantuan dan doa serta dukungan dan mohon maaf Bapak Ibu, beginilah keadaan lokal sekolah kita untuk saat ini. Ya karena kita sama-sama tahu ya masih dalam kondisi seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti di Januari sekolah kita sudah gedung yang 4 sudah rampung dan anak-anak sudah bisa belajar dengan baik. Tapi nanti 2025 ya kembali akan seperti ini karena lanjut pembangunan akan dilanjutkan.
akan dilanjutkan. Saya pikir itu aja dari saya. Mudah-mudahan acara hari ini sukses. Ya, acara hari ini sukses. Kemudian bisa berjalan dengan baik karena ini semuanya adalah untuk kepentingan sekolah. Terima kasih. Selamat pagi. Bila itu aku Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian visi dan misi sekolah, aset dan program sekolah oleh calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik SPD. Ya, kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Guru yang hadir di ruangan ini, kemudian yang saya muliakan undangan kami, orang tua murid yang sudah kami undang kemarin di hari Sabtu kami layankan, bahkan ada yang hari Minggu. Jadi pada kesempatan yang mulia ini mewakili seluruh keluarga besar UPTD SD Negeri 3 Tanjung Medan, kami mengucapkan juga terima kasih seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Untuk pengorbanan Bapak Ibu bisa hadir ke ruang yang berbahagia ini hanya dikorbankan waktu untuk bekerja. Jadi sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang kami sayangi, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita nikmat yang banyak, terutama nikmat sehat, nikmat rasa persatuan, nikmat rasa kekeluargaan, sehingga kita dapat meringankan langkah berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka tujuan akhirnya adalah membangun kemitraan kerjasama antara sekolah dengan orang tua terkait mensukseskan pendidikan anak-anak kita, anak-anak bangsa yang sudah dititipkan kepada kita. Kemudian bagi yang beragama Islam, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan salam. Kita hadiahkan kepada uswah kita junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan izin Allah kita termasuk pengikut dan mendapat syafaat di kemudian akhir dan rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, anak kami yang kami sayangi, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah memaparkan begitu banyak hal-hal yang real, yang nyata di sekolah kita ini terkait dengan visi dan misi yang ada di UPTD SD Negeri 3 Tanjung Medan. Tadi sudah kita tayangkan terkait visi, kemudian terkait misi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dikumpulkan kita dalam satu ruangan ini ada tujuan khususnya Bapak Ibu yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi di akhir pendidikan ada tugas, salah satunya adalah membangun kemitraan dengan orang tua terkait visi misi, kemudian terkait aset sekolah, kemudian program sekolah. Nah, skenario nya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa yang sudah saya petakan. Nanti selanjutnya saya berharap besar dari Bapak Kepala Sekolah, guru, kemudian dari orang tua murid untuk bisa memberikan saran, kritik maupun saran yang bisa saya padukan menjadi sebuah hasil yang saya katakan luar biasa lah nanti. Jadi saya harapkan nanti setelah ini ada sesi diskusi. Saya berharap sekali ada undang-undang yang bisa disampaikan oleh orang tua untuk bisa saya jadikan tambahan dalam tugas akhir saya ini. Baik Bapak Ibu, untuk visi dan misi saya rasa saya tidak paparkan lagi karena dari Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan. Inilah yang menjadi tujuan kita dan inilah upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencapai visi yang sudah kita canangkan. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke aset UPTD SD Negeri 3 Tanjung Medan. Bapak Ibu, tentu kita tidak asing dengan bahasa aset.
Aset dapat diartikan sebagai suatu sumber daya, kekuatan, kekayaan yang bernilai. Dalam lingkup pendidikan, aset dipandang sebagai sumber daya dan kekuatan yang dimiliki sekolah yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu, izin di sini saya garis bawah kemudian cetak warna merah, yaitu mendukung proses pembelajaran di sekolah. Seperti apa yang sudah harapan dari Bapak Kepala Sekolah tentunya, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan hendaknya memberikan dampak positif untuk proses pembelajaran anak-anak murid kita di sekolah. Nah, tentunya mereka ini bukan hanya bagian dari Bapak Ibu, mereka juga bagian dari kami. Nah, jadi untuk itu kita harus bersinergi, membangun kolaborasi. Pendidikan di sekolah bertujuan mendampingi tumbuh kembang bakat dan potensi anak sebagai sebuah kodrat yang dibawa sejak lahir menuju kebahagiaan hidupnya di masa depan dengan bekal karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Tadi sudah dijelaskan waktu pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, kita tidak hanya target ke pengetahuan, tapi ada 3 yang kita minta dari anak murid. Ketika mereka lulus dari sekolah kita ini, mereka punya satu karakter, pengetahuan, keterampilan. Memang Bapak Ibu, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita tahu tangan kita besar Bapak Ibu. Di sekolah anak-anak paling kurang lebih hanya sekitar 6 jam atau 7 jam. Di rumah mungkin Bapak Ibu, anak-anak kita masih ada yang lebih banyak bermain di luar. Pengaruh dari luar ini lebih besar. Bahkan kita yang sekolah dengan yang keluarga ini kalah pengaruhnya, dibuat sama lingkungan luar. Nah, jadi ini tantangan kita bersama. Bagaimana anak-anak kita nanti ketika mereka dewasa, mereka punya 3 ini Bapak Ibu, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi untuk di sekolah dipastikan Bapak Ibu, karakter, pengetahuan, dan keterampilan ini akan kami bangun sekuat daya dan upaya kami. Maka dari itu agar lebih berkesan, bagaimana di rumah ini nyambung. Di rumah juga karakter, pengetahuan, dan keterampilan ini betul-betul diperhatikan oleh orang tua. Karena kalau tidak, ini akan jadi timpang. Sama saja. 24 jam, 6 jam dia yang digojlok di sini, selebihnya ya itu hanya jadi ya mungkin bisa sia-sia atau bahkan membekas sedikit. Nah, jadi harapannya dengan kolaborasi kita, 3 aspek ini bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Ya itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya buat sebuah ilustrasi. Ini masa depan anak kita, Bu. Kita anggap perjalanan itu menaiki kereta api, ada 2 rel yang tidak pernah bertemu tapi sejalan. Di sebelah kanan saya ilustrasikan sebagai orang tua untuk berposisi sebagai rel sebelah kanan, dan sekolah posisinya di sebelah kiri. Bapak Ibu, kita sejauh ini tidak pernah jumpa kereta api relnya besinya bisa. Kalau bisa pasti kecelakaan kereta apinya. Harapannya seperti ini Bapak Ibu, sekolah dan orang tua bisa seiring, seia sekata bagaimana tujuan target akhirnya adalah masa depan anak. Yang 3 tadi, nah, ada karakter, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, ini merupakan fondasi awal. Karena terkadang ada, ya alhamdulillah mudah-mudahan di sekolah kita tidak kita temui, ada yang orang tua yang sifatnya kontra terus sama sekolah. Ada sedikit program, ada sedikit kebijakan, orang tua itu kontra, selalu memandang dari sisi negatif. Nah, maka hal itu tidak kita inginkan. Nah, mungkin langkah awal kita yang hadir di sini ada lebih kurang 8 orang mewakili. Nah, mungkin nanti membentukkan komite atau segala macam. Kami harapkan Bapak Ibu yang 8 orang ini bisa menjadi pilar, bisa menjadi saya katakan pendobrak apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Nah, jadi mudah-mudahan ilustrasi ini bisa berjalan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak kita masa depannya dapat dengan kerjasama orang tua dan sekolah. Ya, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah memaparkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Di sini saya ingin menjabarkan kembali. Nah, saya menjabarkan kembali setidaknya ada 7 aset
yang bisa kita bahas. Ini dari yang saya temukan Bapak Ibu. Nanti kalau ada kekurangan atau ada koreksi, mohon masukannya. Nah, untuk kesempurnaan tugas saya. Yang pertama ada aset manusia, kemudian aset fisik, aset sosial, aset lingkungan, aset politik, aset finansial, dan terakhir adalah aset agama dan budaya. 7 aspek ini ya Bapak Ibu, aset sekolah kita yang akan kita bahas, dan ini sudah saya ambil dulu Bapak Ibu sesuai dengan perspektif saya. Kita bahas yang pertama yaitu aset manusia. Tentunya di lingkungan sekolah, alhamdulillah Bapak Ibu, secara pribadi saya dapat pengalaman berharga. Jumpa dengan pimpinan yang memang betul-betul bisa memberdayakan aset manusia. Saya ambil contoh di sini ada kegiatan kita, ada kepala sekolah, dewan guru, murid, dan orang tua yang bisa bertemu dalam satu forum ketika pembagian rapor. Nah, jadi di sini saya ambil contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua dan komite. Nah, Bapak Ibu, harapannya keempat unsur ini bisa memberikan seperti sifatnya bukti nyata yang bisa kita berikan untuk kemajuan pendidikan anak kita. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepala sekolah, guru sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena Bapak Ibu, negara sudah mengamanahkan kepada sekolah melalui pimpinan sekolah, diteruskan kerjasama dengan guru-guru untuk melayani anak-anak kita ini, untuk melayani mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, kami ini pelayan. Maka kami sebisa mungkin berupaya untuk mewujudkan hal itu. Nah, maka dari itu harapan Bapak Kepala Sekolah, orang tua nanti mungkin bisa tergabung dalam komite juga ikut mensukseskan pendidikan mereka. Karena mereka memang benar, mereka ini diamanahkan kepada kita, orang tua. Tapi secara undang-undang mereka ini adalah anak negara. Yang memang apapun pendidikannya mereka dijamin selama 9 tahun. 12 mungkin Pak ya. SD, SMP, dan SMA. Nah, dijamin oleh negara untuk pendidikannya. Maka jangan sampai kita yang menggagalkan program pemerintah tersebut. Kemudian ada aset fisik. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah merincikan. Bapak Ibu, kita sudah banyak kemajuan. Chromebook, kita sudah tidak menumpang lagi saat ujian ANBK. Saya merasakan melansir anak murid Bapak Ibu. Ketika ujian ANBK, lansir kami ke Beringin. Menjemput dari rumah, wah kayak apa bahasanya Pak? RBT ya, RBT. Alhamdulillah, sekarang kita sudah punya sendiri dan tahun kemarin sudah sukses kita laksanakan. Sukses kita laksanakan sendiri sebagai tuan rumah, bahkan ada sekolah yang numpang ke kita. Itu salah satu aset fisik yang kita punya. Nah di sini ada saya tayangkan salah satu fisiknya yaitu bangunan. Nah, sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita alhamdulillah punya gedung permanen, tidak semi permanen atau bahkan masih papan. Kita semuanya permanen, bahkan menuju pembangunan. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan supaya sekolah kita makin maju. Kemudian Bapak Ibu, di kelas kita alhamdulillah punya aset ya untuk teknologi, kemudian kenyamanan, kipas angin segala macam kita sudah punya alhamdulillah. Nah, ini semata-mata untuk menunjang pembelajaran anak-anak kita. Nah, jadi di sini dipaparkan gedung sekolah yang dilengkapi mobilier seperti meja, kursi, dan lemari beserta peralatan lain yang mendukung jalannya proses pembelajaran murid. Alhamdulillah kita punya. Dan inilah yang kita jaga. Walaupun ya, terima kasih Bu ya. Walaupun untuk menjaga dan merawatnya ini sangat sulit, karena Bapak Ibu kita tahu kemarin di hari Sabtu sudah diliburkan anak sekolah, ditiadakan pembelajaran karena kondisi alam. Ya mungkin seperti lemari
meja. Nah, salah satu faktor yang bisa membuat rusak itu keropos ya dari banjir. Nah, jadi karena memang kondisi tekstur lingkungan kita, maka fisik sekolah ini ya sedikit banyak tantangannya ada. Kemudian Bapak Ibu ada aset sosial. Nah, jadi di sini aset sosial ini saya ambil gambaran sebagai hubungan antara sesama manusia. Dalam hal ini kita masuk ke hubungan antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang melayani masyarakat. Nah, di sini ada contoh, Bapak Ibu, ada pelaksanaan imunisasi oleh puskesmas. Kemudian ini waktu COVID, nah sekolah kita salah satu ikut terlibat aktif mengamankan anak-anak Indonesia untuk tidak terjangkit COVID. Nah, jadi letak sekolah yang strategis berdekatan dengan puskesmas, koramil, memudahkan sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi yang mendukung kesuksesan belajar murid. Nah, jadi Bapak Ibu, kita dengan puskesmas adalah mitra. Ketika ada program pemerintah tentang kesehatan anak, maka puskesmas langsung turun. Bahkan terkadang ada yang tidak ada pemberitahuan, sifatnya mendadak. Karena memang dari pemerintah pusat himbauannya pun mendadak. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kami dari pihak sekolah juga tidak ingin bahasa kasarnya membuat hal yang tidak diinginkan untuk anak kita. Nah, ini dalam waktu dekat kemarin sudah ada rencana dari puskesmas ada mau suntik obat cacing. Nah, saya rasa Bapak Ibu yang hadir ada yang setuju anaknya dikasih obat cacing, anti cacing. Saya rasa perlu ya untuk kesehatan. Nah, halnya tidak terduga Bapak Ibu. Ketika mereka datang, kami tidak ada memberitahukan, tapi yakinlah Bapak Ibu, kepala sekolah beserta guru akan memberikan izin suatu hal yang sifatnya mendukung kesehatan anak-anak. Tidak ada niat kami sama sekali untuk menyakiti anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin saya paparkan saja. Kemudian ada aset lingkungan Bapak Ibu. Aset lingkungan, kita lihat di sekolah kita, lingkungannya, saya sering ngobrol sama anak Bapak Ibu, sama anak-anak saya ngobrol, gimana sekolahnya nak? Enak Pak, banyak pohon ketapang, sejuk, kalau jam istirahat bisa duduk. Walaupun ya saat ini kita lihat Bapak Ibu, karena ada pembangunan sedikit berantakan, tapi anak-anak kita sejauh ini mereka suka dengan lingkungan kita. Kemudian kami merasa enaknya sekolah kita ini Bapak Ibu berada di pinggir jalan poros. Jadi untuk promosi itu cepat. Saya merasakan sendiri Bapak Ibu, kami tidak terlalu banyak Bapak Ibu keluar, kami udah yang ada di dalam kita benahi. Ada kegiatan betang, terpal, kita kegiatan di luar. Alhamdulillah bukti nyatanya ada Bapak Ibu. Tahun ini kelas 1-nya jumlahnya luar biasa, bertambah. Nah, jadi kami selalu diberikan semangat oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekolah kita di pinggir jalan besar. Apa kelakuan kita dilihat sama masyarakat. Saya yakin itu, karena masyarakat lewat, ada yang memang dia hanya pandangan tertuju ke jalan. Pasti ada yang menyisakan pandangan belok nengok ke sekolah. Itu yang kita manfaatkan Bapak Ibu untuk promosi nilai sekolah. Nah, letak sekolah yang berada di pinggir jalan poros kota Tanjung Medan menjadikan sekolah mudah diakses serta menjadi nilai tambah dalam promosi sekolah. Selain itu, pohon ketapang, bunga-bunga yang ditanam di halaman sekolah membuat suasana lingkungan sekolah menjadi tampak asri. Ya, kalau saya katakan Bapak Ibu, saya secara pribadi, walaupun seandainya saya tidak mengajar di sini, saya katakan sekolah ini asri, sejuk. Nah, anak-anak sudah mengakui itu. Bagaimana kita membuat mereka itu nyaman hadir ke sekolah seperti rumah mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, ada aset politik. Ya, seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, 4 ruangan itu Bapak Ibu buah dari politik. Adanya bisa membangun komunikasi terhadap pemangku kebijakan, karena ini kebijakan semua. Kalau kita ngomong-ngomong nggak ada kebijakan, nggak akan dapat Bapak Ibu. Kita membangun kerjasama kebijakan
secara politik kepada dinas pendidikan, bupati, DPRD, muspika, pemerintah desa untuk membuat kebijakan yang memberikan dampak pada sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini dua gambar yang saya tampilkan yaitu posisi pembangunan ruang kelas baru sebagai bukti hasil dari aset politik yang dimiliki oleh sekolah. Nah, siapapun yang bisa memberikan nilai positif untuk ke sekolah, kita akan bangun kerjasama. Nah, ini seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Selanjutnya, ini dia. Kenal ya Bu? Kenal ya? Pasti kenal. Mana yang manis itu ya Bu? Yang manis yang mana Bu? Warna merah ya? Warna merah, iya. Anak-anak itu sudah kenal, sudah kenal. Iya, ini berkaitan dengan aset finansial. Aset finansial ini dana bos, bantuan operasional sekolah. Yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi benar Bapak Ibu. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah itu belum bisa mengcover seluruhnya, belum bisa melayani seluruhnya apa kebutuhan anak murid kita. Karena saking banyaknya hal yang masih kurang di sekolah kita. Sekedar pemberitahuan bahwasanya dana bos itu peruntukannya untuk ini Bapak Ibu. Penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi belajar, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan gaya dan jasa seperti listrik, kemudian pembayaran sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, kemudian terakhir adalah pembayaran honor bagi guru yang masih ditanggung oleh dana bos. Pak, boleh izin Pak? Sebentar ya Pak, karena Bapaknya boleh tidak lupa. Bapak Ibu, waktu saya datang kemari tahun 2023 Januari, dana bos kita 99 juta. Sementara saya harus membeli buku seharga 18 juta untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Pada saat itu belum clear. Nah, kemudian seiring dengan itu penerimaan siswa baru tahun 2024 dana bos kita 134 karena jumlah siswa kita bertambah. Tapi saya harus membayar buku 24 juta. Jadi 24 juta dan yang 15.500 mungkin hari ini baru kami akan tarik uangnya karena kemarin masih ada perubahan. Nah, itu. Jadi untuk memenuhi karena kan sisanya satu anak satu buku. Nah, itu pun belum tercover semua. Belum tercover karena masih akan dilanjutkan kelas 3 dan kelas 6 tahun 2025. Kemudian honor guru, saya datang itu honor guru tidak manusiawi. Begitu saya datang saya naikkan honor guru dan operator saya naikkan, langsung saya naikkan ya. Jadi mana tahu Bapak Ibu bertanya berapa dana bosnya? Sekarang 134 tahun 2024 ini 194 34 juta. Jadi kemarin untuk dana bos 2025 insya Allah mudah-mudahan bertambah dengan jumlah siswa kita. Makanya Bapak Ibu begini, di masyarakat agak dihalu-halukan, kartu keluarga itu wajib. Jadi kalau anak itu mendaftar nggak punya kartu keluarga, nggak punya aktif, itu nggak akan dibayar dana bosnya Bu. Nah, kalau nggak punya kartu keluarga nggak dibayar dana bosnya. Jadi anak itu tetap numpang, kasihan teman-temannya, yang nanggung teman-temannya. Nah, itulah dia. Jadi kartu keluarga itu sekarang menjadi syarat. Yang jelas kalau tidak punya kartu keluarga, anak-anak nggak dibayar dana bosnya. Nggak bisa dapat bantuan dari pemerintah, uang PIP itu, program Indonesia Pintar, nggak bisa. Nah, jadi kartu keluarga itu sangat penting. Tolong nanti di masyarakat Bapak Ibu bisa jadi corong, menghalu-halukan sama tetangga-tetangga teman-teman kita. Kalaupun dia tidak punya HP, kalau punya kakak saja, itu sudah masuk nick-nya. Kalau nggak masuk nick-nya nggak bisa. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang mana tahu. Bapak Ibu bertanya, Pak, untuk apa dana bosnya? Itu ada 8 item. Ada penerimaan siswa baru katanya kan. Bapak Ibu, penerimaan siswa baru 2024 saya tidak bisa anggarkan karena uang kita kurang. Lalu bagaimana Pak? Alat tulis kantor saya, ATK saya, itulah uangnya saya berikan kepada teman-teman yang sudah berjuang, yang sudah bekerja menghalu-halukan kepada masyarakat tentang sekolah kita sehingga kemarin siswa baru kita alhamdulillah 44 orang. Dari 16, 32, 44. Itulah beginilah dia grafiknya. Kalau ditarik itu begini, runcing dia. Peningkatan. Jadi itu saya berikan kemarin kepada teman-teman kita. Dan
karena kerjasama yang baik, ya kerjasama yang baik, kita kelompok sudah punya, kemudian dengan WiFi-nya 50 Mbps melalui AMBK. Saya kemarin sudah cerita waktu bagi rapor itu sekolah kita dapat bantuan dana dari pemerintah 22.500.000 yang peruntukannya untuk diklat. Jadi kami sudah lakukan semua, sudah kami laksanakan. Yang pertama 9 juta, saya dengan Pak Asmal di Grand Suma selama 3 hari. Kemudian yang 12,5 kami lakukan di sini. Hari Sabtu, hari Minggu, kami 1 hari, kami undang narasumber dan dengan perlengkapan-perlengkapannya. Jadi saya pikir itu. Nah, jadi makanya kan kenapa sekolah tidak pernah minta uang buku gitu, nggak pernah ya, karena bukunya memang ditanggung sekolah Bapak Ibu. Jadi mana tahu anak-anak itu kan kadang-kadang kan mau dia apa namanya ya, mau mengelabui orang tua, Pak minta ini minta ini. Ya coba tolong dikonfir ke sekolah. Yang jelas sekolah tidak pernah membuat kutipan-kutipan terkecuali sumbangan sukarela tadi seperti kemalangan gitu-gitu ya. Atau kalau alat-alat belajarnya lain cerita ya Bapak Ibu. Namun kalau sumbangan sekolah tidak. Andaikan pun nanti saya minta sumbangan pasti ada rapatnya. Andaikan. Nah itu andaikan ya Bapak Ibu. Nah jadi doakanlah kami karena nanti rencana itu 2 ruangan yang di atas itu akan saya buat VIP. Mudah-mudahan nanti akan saya lengkapi dengan AC yang di atas. Nah karena ini target saya masih banyak. Saya bilang sama bendahara, Bu, tahun depan kita seragamkan hordennya semua, kita beli ulang, kita jahit aja sendiri. Saya bilang kan, sekolah saya di 04 tuh begitu. Saya belanja sendiri tuh, jahit sendiri, hordennya cantik, gitu kan. Nah saya di sini kok nggak bisa. Nah bisa. Jadi saya sampaikan aja dana bos kita supaya Bapak Ibu nggak, berapa dana bosnya itu berapa gitu kan. Nah jadi tahun ini dana bos tahun 2020 134 juta. Kan setiap anak itu Bu, kalau dia dibayar 1.010.000, 1.010.000 dana bosnya 1 tahun. Nah disitulah untuk gaji guru, itu loh kelengkapannya itu dari keperluan ini, yang 8 poin itu, 8 item. Jadi anak kita itu dibayar sekolah, makanya sudah gratis sekolahnya. Tapi boleh nggak misalnya sekolah itu mengutip uang komite? Ya sepanjang masyarakat setuju. Kalau masyarakat nggak setuju ya nggak boleh. Itu pun yang mengelola nggak boleh sekolah. Yang mengelola itu harus masyarakat. Nah, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih Pak. Karena Bapak cerita itu saya sampaikan. Nah, jadi berdoalah. Kemarin kan cut off-nya per 31 Agustus. Jumlah siswa kita itu yang tertampung 169 siswa. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Dari Bapak Ibu sudah dipaparkan untuk penjelasan lebih terperinci tentang penggunaan dana bos. Mudah-mudahan ajuan kita untuk tahun 2025 bertambah seperti jumlah murid kita sesuai, semuanya bisa tercover. Jadi banyak dana, banyak yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan belajar, melayani pelajaran anak murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu, aset yang terakhir yaitu aset agama dan budaya. Nah di sini Bapak Ibu, sekolah selalu menekankan untuk karakter religius dan cinta budaya kepada anak-anak kita. Yang penting kami menanamkan bagaimana Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Ini contoh Bapak Ibu, salah satu tarian suku. Kami tidak pilih dari sini yang anak-anak kita dari suku Batak, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kami tetap menanamkan kebinekaan, bagaimana mereka cinta akan budaya Indonesia. Gotong royong, kemudian tari-tarian, ini masih sering kita jumpai di masyarakat kita Bapak Ibu ya, ketika ada acara adat dan sebagainya. Jadi juga termasuk life skill. Kemudian ada kegiatan keagamaan, ini ada acara kebaktian saya katakan untuk yang agama Kristen di hari Jumat di kelas 3 biasanya kita buat. Kemudian untuk yang beragama Islam kegiatannya beragam, bisa sholat duha, bisa sholawatan. Jadi temanya kita buat berbeda. Agar apa? Kecintaan anak-anak terhadap budaya, kemudian jiwa religius anak-anak ini bisa terbangun dan kuat di sekolah kita. Ini dia Bapak Ibu, sekolah berada di lingkungan masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan atau kerohanian, sehingga murid memiliki karakter religius. Kemudian sekolah berada di lingkungan masyarakat yang cinta gotong royong, menjalankan tradisi suku, sehingga murid mengenal budaya sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan. Oke Bapak Ibu, 7 aset sekolah tadi sudah kita paparkan, dari mulai
ada aset manusia, sampai tadi yang terakhir adalah aset agama dan budaya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu yang sudah saya rumuskan. Nanti bisa waktu sesi diskusi kita lebih berdialog lagi supaya keinginan sekolah, keinginan orang tua bisa nyatu untuk kepentingan anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke program sekolah. Nah, Bapak Ibu sekedar pemberitahuan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Anak-anak kita sedang menjalankan sebuah program yang merupakan bagian dari tugas saya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik karena merupakan sebuah aksi nyata bagi saya. Yang pertama Bapak Ibu, programnya adalah kuda kepang batu cair. Ya, kuda kepang batu cair. Kalau orang bilang kuda kepang biasanya identik dengan tradisi Jawa. Tapi kali ini kuda kepangnya adalah kumpulkan daun ketapang buat pupuk cair. Ya, ini anak-anak Bapak Ibu pelakunya. Kelas 4, mereka lah yang memanfaatkan aset lingkungan kita Bapak Ibu. Kita punya daun ketapang, ketimbang yang jatuh untuk dibuang, nah, mereka kumpulkan, mereka sobek-sobek, mereka rendam untuk dibusukkan. Nah, itu di belakang seperti disampaikan Bapak Kepala Sekolah, di ember-ember itu, nah, mereka mau busukkan daun-daun ketapang yang akan dibuat menjadi pupuk. Program kuda kepang batu cair merupakan kegiatan co-kurikuler yang berasal dari ide murid yang ingin mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan bebas sampah. Dengan kreativitas murid, sampah daun ketapang tersebut diolah menjadi bahan yang lebih berguna, yaitu pupuk cair yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman seperti bunga dan tanaman sayur. Program ini memanfaatkan aset manusia dan lingkungan. Program ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran murid. Murid akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan serta bertanggung jawab dalam tugas dan peran. Bapak Ibu, tugas akhir saya bingung, saya buntu. Apa mau saya buat? Saya masuk ke kelas 4, ini mereka saksi hidup, saksi nyata. Saya ngobrol sama mereka Bapak Ibu, saya ngobrol. Nah, apa yang membuat nyaman di sekolah? Apa masalah yang ada di sekolah? Dari mereka saya dapat inspirasi Bapak Ibu, program ini. Program saya ini lahir dari idenya mereka, anak-anak murid. Saya langsung konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Bagus Pak, laksanakan. Nah, ketika saya sudah dapat lampu hijau, kami main sama anak-anak. Ayo anak-anak, kita bawa tong, ember cat, aqua, itu mereka yang bawa dari rumah. Pak, saya punya botol aqua, Pak, saya punya ember cat, mereka bawa dari rumah. Jadi program ini semua adalah memaksimalkan adalah anak murid. Bapak Ibu guru di sekolah hanya menjaga real koridornya saja, biar tidak keluar dari apa yang sudah kita targetkan. Jadi mereka lah pelaku utamanya. Nanti Bapak Ibu, proyek kami jangka panjangnya adalah ketika kita bagi rapor. Nah, saya suruh anak-anak kami, anak-anak kita ini buat pupukmu, nanti silahkan mau kamu jual, mau kamu apakan, nanti waktu bagi rapor itulah tempatmu. Saya katakan sama anak-anak Bapak Ibu. Nah, jadi mereka lagi bekerja ini. Targetnya adalah nanti ketika waktu pembagian rapor. Itu Bapak Ibu ya. Ini program yang pertama, kuda kepang batu cair. Dari sampah daun ketapang, bagaimana kita olah menjadi pupuk cair. Kemudian Bapak Ibu, program yang kedua ya adalah Bu Sari Tuli. Bu Sari Tuli ini adalah budayakan 10 hari 1 liter air minum. Bapak Ibu di sekolah kita selalu setiap apel pagi anak-anak selalu kita data. Kita tanyain siapa yang bawa bekal air minum, siapa yang bawa bekal botol. Karena kita tahu Bapak Ibu kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal. Nah, jadi dengan program ini anak-anak kita sudah dengan mandiri bawa air minum. Nah, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah memaparkan Bapak Ibu. Bagaimana kalau botol minumnya tidak 1 liter? Bisa. Di sekolah dimasakkan air minum. Nah, ketika mereka sudah istirahat pertama habis minumnya, datang ke kantor, Pak, Bu, minta air minum. Selalu kita isikan. Tujuannya apa? Anak-anak kita bisa belajar dengan budaya hidup sehat. Nah, banyak air putih, konsumsi air putih itu saya rasa untuk kesehatan badan.
tidak ada unsur niat-niat yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin nanti perwakilan ini Bapak Ibu yang 7 orang bisa lah untuk di rumah merayakan anak-anak kita untuk bawa bekal air minum. Nah, karena selain kita bekali dengan pengetahuan, kesehatan juga harus kita pantau. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 Bapak Ibu program yang saya jalankan dengan anak-anak. Yang pertama tadi sudah kepang batu cair, kemudian yang kedua adalah Bu Sari Tuli, budayakan 1 hari 1 liter. Program Bu Sari Tuli merupakan kegiatan kurikuler juga yang berasal dari ide murid yang ingin mewujudkan budaya hidup sehat dengan banyak mengkonsumsi air putih. Program ini memanfaatkan aset manusia dan budaya. Program ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran murid. Murid akan menjadi pribadi yang peduli terhadap kesehatan diri. Nah, baik Bapak Ibu, 2 program ini saya harapkan dukungannya dari orang tua. Walaupun tidak bisa semua kita undang, tapi untuk di tugas saya ini saya harus menyampaikan kepada orang tua supaya kita bisa bersinergi. Kita bisa bekerja sama menyukseskan budaya hidup sehat anak-anak kita. Kemarin kita sudah mau membuat sebuah dokumentasi Bapak Ibu. Anak-anak pegang botol air minumnya, kita dokumentasi buat gerakan hidup sehat, tapi ternyata Bapak Ibu kondisi alam masih belum memungkinkan. Hujan, lapangan DC, jadi belum sempat terlaksana. Ya mudah-mudahan ada momen yang pas. Nanti itu kita akan kita buat sebagai bukti wujud kita tetap menjaga kesehatan anak-anak murid kita. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti terkait diskusi nanti akan dipandu oleh Bapak Moderator. Harapan saya di awal dari Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan saran, harapan kepada kita yang di sekolah, terutama untuk kemajuan anak murid kita. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu. Jadi tadi selain pupuk cair, sebenarnya itu kan saya awali dengan begini. Di sini kan banyak pohon ketapang, daunnya kok dibakar terus gitu kan. Jadi bersama dengan siswa kelas 6 yang lalu, itu ada dia punya usaha toko sendal, banyak goninya. Saya suruh goni gitu kan. Jadi saat ini sampah yang saya busukkan sudah siap untuk dipergunakan di sudut kamar mandi itu. Cuma dia prosesnya lama kalau yang secara alami gitu kan. Jadi dia lebih cepat untuk cair. Cuma ibaratnya kan pupuk cair ini kan bau. Nah kalau di sana kan tidak, karena di dalam goni paling nanti goninya duluan yang akan rapuh. Jadi semalam saya cek pupuknya sudah siap untuk dipergunakan. Jadi daun-daun ini jarang kita bakar Bapak Ibu, jarang. Sayang sekali kalau dibakar. Nah, gitu kan dibusukkan. Sebenarnya yang paling gampang kalau Bapak Ibu nggak mau nggak mau bau dan nggak makan tempat, kalau kita punya tanah digali aja tanahnya, ditutup lagi, berapa lama kemudian dibongkar. Nah, kalau saya kebetulan digoni aja. Nah, jadi sudah siap untuk digunakan nanti menumpuk bunga. Nah, jadi ini daun-daun ini jarang kita bakar Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi itulah di sini semua kita manfaatkan. Nah, jadi dibanding dengan pupuk-pupuk pestisida, kita ini mempergunakan yang alami. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu, ini pengeras suara ini dan wireless itu ada, saya beli wireless yang untuk anak-anak upacara. Ini kan saya datang kemarin kan pengeras suara kita rusak. Tapi kita harus punya uang, nggak ada. Ini dulu saya pinjam tabungan kelas 6, saya pinjam. Baru saya beli. Kemudian sudah keluar uang negara kita bayar. Siswa yang sudah tamat lah yang lalu kan kita pinjam dulu. Nah jadi begitulah berspekulasinya kita yang ada di sini gitu kan. Jadi memanfaatkan apa yang ada dulu. Intinya kita tidak merugikan siapa-siapa atau akhirnya juga tidak rugi kan. Nah dan sudah kembali. Jadi yang jelas ini awalnya mau tabungan kelas 6 ini Pak yang saya pinjam. Saya pinjam, baru pinjam. Oke kita perlu, jadi berikutnya bayar. Nah, begitu caranya. Karena kan kalau di sekolah ini Bu, Januari, Februari, Maret ini kan bulan-bulan paceklik. Tahu paceklik? Ibu tahu paceklik? Apa itu? Masa sulit Bu. Artinya karena uang negara cairnya tidak di bulan ini gitu. Itu kalau orang Jawa bilang paceklik. Nah, itulah kira-kira gitu ya. Maka apa yang ada kita manfaatkan.
Oke Pak, lanjut Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak atas penyampaian visi misi aset dan program sekolah yang menjadi tugas akhir dan aksi nyata untuk program calon guru penggerak. Semoga dengan penyampaian visi misi tersebut nantinya akan memuluskan jalan Bapak untuk menjadi guru penggerak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, masuklah kita ke acara selanjutnya, diskusi. Nah, diskusi kali ini akan disampaikan oleh yang dipimpin oleh moderator ya Pak. Ya, bagi ibu atau bapak yang ingin menyampaikan saran atau kritik atau unek-unek ibu untuk kemajuan sekolah kita, kami persilakan untuk berdiskusi. Ya. Sambil berdiskusi, kami persilakan untuk menikmati ya snack yang telah kami sediakan di meja masing-masing. Kita mulai Pak diskusinya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, silakan dinikmati dulu hidangannya sambil menikmati. Tadi kan Pak Topik sudah menyampaikan paparannya seputar tentang penyampaian visi dan misi sekolah, aset sekolah dan program membangun kemitraan sekolah dalam masyarakat. Walaupun tadi saya sudah buka beberapa dari yang disampaikan oleh Pak Topik sudah saya bedah, kemudian di belakang tadi kan sudah ada. Tentu kan ada satu hal yang mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu inginkan. Bagaimana sih kami yang ada di sini, kemudian apa kira-kira masukan-masukan dari Bapak Ibu agar kami bisa buat di sekolah ini untuk memajukan sekolah ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu itu punya ide. Silakan disampaikan apa yang perlu disampaikan, kami akan tampung. Jika kami mampu, kami akan laksanakan. Tapi jika kami tidak mampu, kami akan jadikan sebagai PR. Kami akan berusaha untuk melaksanakan itu. Kami menyadari bahwa sekolah kita ini masih jauh dari kata ini, dari kata layak, gitu kan. Saya sendiri aja sudah mengatakan demikian. Karena kalau dibandingkan dengan sekolah saya di Perlabian, waduh, jauh sekali, sangat jauh sekali. Oh, kalau sekolah saya itu di Perlabian juga, tapi dulu ya. Kalau sekarang sudah mulai buka kembali. Nah, itu wah luar biasa, sangat luar biasa sekali, luar biasa Bu. Laboratoriumnya aja berhasil. Anak-anak masuk ke dalam laboratorium itu harus dengan menggunakan kacamata, satu anak satu komputer, gitu kan. Kemudian ruangan kaca, semua masuknya sangat dingin, sangat modern Bu. Perpustakaannya benar-benar berfungsi, benar-benar karena ada tugasnya. Benar-benar berfungsi dengan luas pekarangannya 138 kali 95, berapa ribu meter persegi di luar dari lapangan bola kaki. Itu baru pekarangan sekolahnya. Dengan ruangan ada 20 ruangan. Musolanya ada permanen 4 kali 4 lain teras yang saya bangun dengan jumlah kamar mandi yang cukup. Nah, itulah dia. Jadi kalau di sini masih jauh dari sana. Tapi saya berusaha untuk mendekatkan itu. Saya berusaha. Kalau kan supirnya juga sama. Dulu di sana saya supirnya. Sekarang supirnya pindah kemari. Cuma kan mobilnya kecil yang di sini kan. Kalau di sana kan trailer. Di sini cukup apa namanya dan truk ya. Ada truk gitu aja. Nah, silakan Bapak Ibu, siapa duluan? Siapa duluan? Nggak di penjara kok. Kami senang diberi saran, kami senang diberi masukan, kami senang. Silakan Bapak Ibu. Masukannya sangat berharga. Iya. Silakan, nggak apa-apa. Iya. Silakan Bu, ada Bu. Silakan kasihkan Pak. Pengalaman. Siapa duluan? Bapak. Oh iya, silakan Pak. Ayah Sirinal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak panjang saya mau menyampaikan apa sekolah ini. Saya merasa sudah
Bapak Kepala Sekolah yang baru ini memegang sekolah ini, saya agak bersyukur. Ya, saya memuji, bukan saya memuji. Saya masuk, saya tiga sekolah sama, semuanya di sekolah di sini. Karena saya tahu bagaimana kondisi sekolah ini. Ya. Ini saya nyampaikan saran. Kalau bisa Pak, ekstrakurikuler itu kan ada di mana di beberapa sekolah dasar ada itu namanya mereka membuat kegiatan dokter cilik itu kerjasama dengan puskesmas untuk memberikan arahan apa program kesehatan. Kalau bisa dipanggil orang puskesmas, kalau bisa seminggu atau 2 minggu sekali untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dan langsung diberikan anak itu istilahnya dokter cilik. Itu saja Pak. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tengku. Masukan Bapak ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, benar itu Pak. Sekolah itu harus punya dokter kecil. Sudah benar itu. Dan kemarin dokter Ted itu sudah ngobrol dengan saya. Kebetulan dokter Ted itu murid saya. Itu di puskes itu dokter-dokter bidang-bidang itu murid saya itu rata-rata itu. Makanya kalau saya masuk itu tuh saya seperti dewa itu masuk di situ. Nah, iya, rata-rata murid saya itu. Tahun 90 saya sudah di Labuan Batu. Pak Tengku aja masih di LLAJR, masih di Palang-Palang dulu. Iya, saya kenal Pak Tengku ini, Bapak ini di Palang-Palang, Palang Perlawian, Palang Tolan gitu-gitu kan. Itu benar sekali Pak, benar sekali. Ini kita harus bermitra dengan puskes untuk dokter cilik. Kemarin dokter Teti sudah ngobrol dengan saya. Hanya saya Pak harus membuat surat permohonan itu. Jadi apa kendala? Kan gitu ya Pak. Nah kendalanya ini tempat pelatihannya belum ada karena ini masih ini kemarin Pak. Iya tapi masukannya sangat berharga Pak. Akan jadi catatan saya. Dan insya Allah Pak kalau nggak tahun ini tahun depan kita buat Pak. Kalaupun nggak bisa di 2024 2025 akan kita buat. Jadi kalau nanti dibuat CD saya nanti. Nah, gitu kan, jadi kenangan sama Bapak. Terima kasih Pak masukannya. Mudah-mudahan ini akan saya buat Pak. Karena sudah dekat dengan puskes. Di Perlabian aja saya buat, yang jauh. Di Perlabian itu puskesnya puskes Tolan. Dari Tolan ke Perlabian itu 5 km, 6 km. Jalannya nggak bagus. Nah ini cuma 200 meter ya. 200 meter. Iya Pak, terima kasih. Ya, ayo, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Gak apa-apa. Nah. Ayo. Saran-sarannya. Saran atau masukan gitu kan. Pak Tumiran itu tukang ngamuk misalnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo. Iya. Gak apa-apa Bu. Ayo, gak apa-apa. Ya, terima kasih kesempatan yang silakan. Iya. Kami. Ya Bu, silakan Bu. Sebenarnya memang kami selaku orang tua kami sungguh berterima kasih. Kenapa? Selama sudah di sini anakku memang ada perubahan. Kenapa? Selama sudah di sini kepala sekolah Pak Tumiran udah banyak peningkatan. Di mana itu nampak Pak sama kami orang tua? Biasanya dari kelas 1 anakku sampai kelas 2 nggak ada banyak PR, nggak ada banyak tugas-tugas atau pengembangan apa pendidikan di sekolah. Tetapi setelah sudah datang Bapak, itulah kebanggaan kami selaku orang tua. Kenapa? Nampak sama kami juga bagaimana peningkatan pengalaman anak-anak kami ya. Sedangkan anakku biasanya pulang biasa langsung belajar.
Tapi sejak sudah ada bapak, dia takut kalau nggak mengerjakan PR-nya atau tugasnya. Kenapa? Nanti marah sama kami. Siap tidak siap, kata kepala sekolah harus diselesaikan. Dan itu yang kami apa? Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kenapa? Ada penyuluhan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu bisa berkembang. Bisa terbuka kemana kemampuan fisiknya. Nah, lalu masukkan lagi Pak. Gimana cara kita supaya lebih baik ke depan anak-anak untuk peningkatan pendidikannya. Dengan cara apa yang kita gunakan sehingga anak-anak enggak kalah kaku untuk menjalankan tugas atau mengejar cita-cita mereka. Dan kedua, yang telah diusulkan Bapak tadi ini untuk bagian kesehatan Pak, itu harus diutamakan pula. Cuma sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih Bu ya. Pak Dokter juga terima kasih. Tapi mudah-mudahan bukan karena saya ya Bu, kalau anak-anak mau belajar. Karena orang tuanya mau. Itu. Jadi kita berusaha memberikan pemahaman. Itu tadi Bu. Jadi kalau orang tua sering diundang ke sekolah, itu salah satu tujuan saya mengundang Bapak Ibu berlapor itu ya itu. Jadi ada kemitraan supaya orang tua itu pertama kenal sama gurunya, siapa guru anakku, bagaimana tempat belajar anakku, gitu. Kalau di sini saya undang wali murid kan 6 bulan sekali ya. Wah kalau di perlabian Bu hampir tiap bulan. Tapi nanti bakal seperti itu. Hampir tiap bulan Bu, wali murid itu udah biasa Bu. Kalau wali murid itu diundang ke sekolah sudah biasa. Nah jadi Bu terima kasih. Begini Bapak Ibu. Karena sebelum saya menjadi kepala sekolah di sini, saya pernah tugas di sini tahun 2010. Saya dengan Bu Mijar itu pindah dari Beringin. Bu Mijar itu dulu dari Beringin, kami pindah sama-sama di sini. Pertama Mekar Labusel, kepala BKD-nya pertama kepala BKD yang sekarang. Bu Mijar, ayo kita pindah. Pindah kemana Pak? Ayo, gak mau nggak tahu? Ayo. Sampai di sana jumpa dengan Pak Raja. Mau pindah kemana? Ke SD 11 Dulu 36. Sekolah kakak itu nggak apa-apa. Kenapa di situ? Udah lewat. Oke, besok antar berkas. Pulang. Baru pulang dari sekolah kantor, besok ke sekolah. Ujar, ayo kita melapor sama ibu kepala sebelum turun SK kita. Jangan nanti ibu kepala terkejut. Datang saya kemari. Saya melapor dengan ibu kepala sekolah bahwa kami berdua mau pindah kemari. Sementara Pak Asma baru direkrut. Bertarik jadi guru honor. Orang guru. Begitu saya dibilang sama ibu kepala, Bapak kenapa di sini? Kok pindahnya ke sini? Sementara orang dulu tahu ya sekolah ini seperti apa. Nanti terjawab setelah saya di sini. Bapak Ibu, ini dulu di samping kelas ini sawah ini. Sawah, kalau kita ke situ lumpurnya hampir selutut. Demi Tuhan Bu, sawah ini. Di samping saya ini sawah. Ini halaman masih lumpur. Jadi saya, Pak Mendiang Pak Halimpa, Pak Asma, itu tiap hari Sabtu anak bawa sarang ini. Bagaimana itu kami untuk tidak menjadi sawah lagi. Ini sawah asli. Sawah ini dulu sampingnya. Itulah. Ya, memang kita dulu, karena kita dulu, karena kita bawa terus akhirnya jadi darat sekarang. Nah setelah tahun 2012 saya dilantik jadi kepala sekolah oleh Pak Wilda. Itu saya pulang dari Brastagi, lomba guru berprestasi tingkat provinsi. Saya bawa nama sekolah ini. Alhamdulillah saya juara provinsi. Pulang 1 minggu saya dilatih jadi kepala sekolah di Perlabian. Nah, calonnya saya tinggal. Nah, saya nggak ngerti. Nah, jadi dulu mula-mula saya tugas di sini saya heran. Itu ada guru benci kali sama orang Kristen. Kalau saya udah biasa orang diberi murid saya banyak yang Kristen. Jadi ada guru tuh manggil anak, Nias, gue Kristen gitu. Tahun 2010 gitu. Saya protes. Kalau gitu kan. Pada dasar dulu kan ada guru agamanya tuh. Kalau agama yang Kristen ini, yang nias-nias ini minggir gitu. Jauh-jauh dibiarkan. Pada saat itu. Karena saya dulu ya. Jadi pernah suatu ketika saya sedang mengajar, ibu, saya lemparkan kursi. Saya lempar kursi keluar pernah. Karena saya dulu. Saya berani marahin dulu pada saat itu. Karena saya merasa terusik. Saya mengajar.
Jadi kemudian ketika saya dikembalikan kemari, saya nggak asing, Bu, karena di sekolah saya. Saya pernah di sini 2 tahun dan saya sudah tahu psikologinya. Cuma beberapa guru gemetar-gemetar karena saya kan Pemiran itu orang yang ngeri, begini, gitu ya. Saya kan orangnya cerdas. Kapan Bapak Ibu pernah tahu saya di sini pakai saya bagus buat saya? Ya saya seperti pembantu. Ya nggak apa-apa kalau memang saya pembantunya anak-anak. Kan gitu ya. Apapun saya lakukan, ini Pak Tanggung kalau sore gitu, saya ngapain aja. Nah, anak kelas 6 kan masuk sore. Ya saya enggak, itu memang saya guru, saya pikirkan. Nah jadi Bu, kami berusaha untuk, saya mendidik teman-teman, semua yang ada di sini, kita ini pelayan anak-anak. Gitu, pelayan. Jadi anak-anak itu harus dilayani. Anak harus dilayani, bukan anak-anak yang melayani, guru harus melayani. Di perlabian Bu, sedang belajar, anak murid disuruh tolong guru buat kami ini. Tadi kantor guru, kebetulan kantor guru dengan kantor kepala sekolah terpisah. Nah, kenapa saya di kantor guru? Mau Pak Permisi, mau ngapain nak? Mau buat minum. Siapa yang nyuruh? Ibu ini. Masuk. Saya bilang, saya suruh masuk. Nah, dua anaknya, nggak boleh sama Pak Kepala Sekolah Bu, katanya. Kalau gurunya buat sendiri, saya duduk. Bu, anak sedang belajar ya? Iya Pak. Itu ibu suruh buat minum? Iya Pak. Kalau misalnya anak kesiram air bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Kan saya bilang. Yang kedua, ibu sudah memperkosa anak belajar. Itu kan anak sedang belajar. Kalau untuk kepentingan pribadi ibu yang keluar. Baru satu ketika ada lagi Bu, saya pas ketangkek saya, anak sudah bawa gelas. Saya lemparkan gelasnya ke dinding, buah, pecah. Saya nggak suka. Kan ini kepentingan pribadinya. Oh anak-anak yang dikorbankan, kecuali anak itu istirahat aja nggak anak. Yang istirahat kan anak-anak, bukan guru. Itu. Nah itulah saya di sana. Jadi kami ini pelayan Bu. Guru ini pelayannya anak. Nah, jadi kalaupun tadi Ibu sudah sangat terima kasih, Ibu sudah menyampaikan, mudah-mudahan jujur Ibu menyampaikan itu, tapi mudah-mudahan bukan karena saya, ya, karena teman-teman sudah kami beri pengertian dan kami berusaha untuk memberikan pengertian kepada anak-anak setiap pagi. Jadi tiket itu nggak henti-henti, tiap hari diperiksa anak-anak, tiap hari gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan yang seperti ini. Jadi anak-anak tetap kita beri pengertian, tetap kita beri arahan untuk seperti itu. Jadi sampai akhirnya anak-anak itu belajar nggak terpaksa, tidak merasa terpaksa dia datang ke sekolah, tidak merasa terpaksa, dia senang, gitu, dia senang. Nah, jadi seperti itu. Makanya kalau tadi saya sampaikan, kenapa saya harus tidur di sini? Kalau saya nggak tidur di sini, nanti tiketnya datangnya lambat, sekolah ini nggak terbuka, lampu belum mati, terus anak-anak saya datangnya pagi-pagi masih di pinggir jalan. Itu jadi seperti itu alasannya. Jadi terima kasih ya Bu. Kemudian kalau untuk usulan Ibu yang kedua, insya Allah mudah-mudahan akan saya buat nanti dokter kecilnya. Karena kalau dokter kecil ini butuh waktu dan ini orangnya juga harus dipilih, tentu anak yang sehat yang harus kita pilih, yang punya kemampuan skill yang bagus, yang fisik yang bagus. Karena dokter kecil ini kan akan menyangkut bagaimana teknik menolong dan sebagainya seperti itu. Kebetulan saya dulu di Pramuka, saya pernah di Saka Bakti Wisata 6 bulan. Gitu. Saya juga orang Pramuka sebenarnya. Selain saya atlet, setelah saya tidak jadi atlet, saya jadi Labuan Batu tahun 90, saya berusaha ke Pramuka. Nah itu, saya condong ke Pramuka. Mudah-mudahan ini sudah. Nanti saya akan konsultasi lagi dengan Dr. Teti. Saya akan ngobrol lagi ya Pak. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak. Iya silakan Bu. Iya. Karena sering anak saya ceritakan tuh nggak ada pramuka. Iya. Saya kan sama pramuka juga kan Pak. Iya. Kalau ada pramuka di sekolah ya. Benar. Itu memang ada di sana pramuka Pak. Iya. Terima kasih Bu. Ini kebetulan murid saya. Bu Royani ya. Ini murid saya nih. Ya murid saya ini ya Allah dan dia pramuka ini. Benar Bu. Seharusnya karena kalau ada pramuka itu kan wajib ya. Nah, begini Bapak Ibu. Kenapa saya tidak buat pramuka seperti sekolah-sekolah lain? Jadi inilah yang perlu saya sampaikan kepada wali murid.
pramuka yang diajarkan di sekolah itu ada berbagai cara. Karena kita tidak punya uang, maka saya ngambilnya di awal tahun ajaran. Itu namanya sistem blok. Saya ngambil yang blok yang tidak memakan dana di awal tahun ajaran bersamaan dengan orientasi siswa yang 3 hari. Jadi materinya dimasukkan ke situ, ada eskulnya. Nah, lalu kenapa kok nggak dibuat eskul yang mingguan seperti di sekolah-sekolah lain? Mungkin sekolah itu punya uangnya ada, itu kan pelatihnya harus dibayar dan nggak bisa satu tulai pelatihnya. Itu yang pertama ya Bu. Terima kasih masukannya dia. Yang kedua, pramuka itu kan alatnya kan mahal, tendanya aja mahal, tendanya jutaan. Kalau satu nggak cukup, minimal kita punya 2. Nah, selain itu kita punya tempat dan lain-lain. Jadi saya masih mikir di situ karena uang kita nggak ada. Nah, memang kalau orang tua pasti mau. Kalau saya buat pramuka, kalau kemang pasti orang tua suka itu. Nah, kan pasti suka ya. Nah, jadi kemarin karena kita nggak punya uang, saya ambil blok. Saya ambil blok aja setiap 1 tahun sekali. Pas di tahun ajaran baru itu pas bersamaan dengan orientasi. Boleh. Nah, tetap di lapor itu eskulnya pramuka. Karena saya ngambilnya sudah di awal tahun ajaran. Nah, dia seperti itu Bu. Jadi ada 3 itu Bu. Ada tiga cara. Pertama dia ngambil blok itu setahun sekali di awal tahun ajaran. Yang kedua dia ngambil seminya 6 bulan sekali. Baru yang sisi perkemahan itulah dia yang latihan itu. Yang kemah-kemah ada 3. Jadi tentu saya ambil yang nggak memakan dana karena memang uang kita nggak ada. Nah, tapi nanti insya Allah Bu kalau uang kita sudah ada, sudah memadai dan sekolah sudah betul-betul duduk lah sekolah kita. Dan karena kan target saya ada punya keramik 16 kotak di rumah. Itu membuat bambu aja saya belum terkabul. Kan gitu, membuat bangku-bangku di bawah pohon ini seperti di sekolah saya sana. Wali murid saya itu nggak pernah berdiri, saya pastikan duduk di bangku. Nah itu, ya insya Allah Bu ya masukannya bagus pramuka ya Bu. Terima kasih karena ini SK wajib. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Itu tadi yang permisi itu menurut saya itu, suaminya menurut saya itu. Murid saya udah banyak Bu, yang jadi guru, yang jadi kepala sekolah gitu. Nah, tahun 90 saya sudah jadi guru. Ngajar lagi di kampus 18 tahun. Ada Bu? Ada lagi? Ada yang ingin disampaikan? Gak apa-apa, sampaikan aja. Pas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Ada 3 masukan. Ada 3 masukan tadi. Yang pertama selalu terkecil, insya Allah. Ya, kemudian kalau tadi Mamanya Nisma bilang bagaimana supaya anak-anak ini lebih belajar lebih meningkat. Ada trik Bu, bagaimana anak-anak ini supaya mau belajar di rumah. Mohon maaf ya Bu. Pertama, jangan marahi anak ketika perutnya lapar. Ketika sedang lapar, karena nasihati anakku ketika perutnya lapar nggak boleh. Terus kapan Pak? Suka-suka saya mamanya, saya ayahnya. Suka hati saya lah kapan anak saya mau saya marahi mau saya ajar. Benar. Tapi percayalah, kita kan melahirkan anak kita didikan bukan cuma untuk itu. Jadi pertama Bapak Ibu, jangan marahi dia ketika perutnya sedang lapar. Dan jangan nasihati dia ketika perutnya sedang lapar. Yang kedua, jangan marahi dia di depan teman-temannya walaupun dia masih kecil. Dia akan MC. Terus kapan Pak saya mau nasihati anak saya mau marahi anak saya ketika perutnya sedang kenyang? Kapan itu? Waktu siap makan bersama. Kan makannya makan bareng. Kalaupun nggak bisa setiap saat minimal siap maghrib. Kan gitu ya. Saya duduk itu sudah semua kenyang, baru masukkan sup dia. Kan sudah kenyang. Baru tadi siang itu mau nggak beli lagi, mau nggak beli gini seharusnya begini. Masuk itu percaya itu. Nah itu. Jadi kan selama ini kita ngerti, anak mau berangkat sekolah dimarahi, gimana anak mau belajar? Ngapain mau tapi dimarahi sama aku? Ada masalah gurunya, untunglah gurunya kan kayu. Nah, itu Bu, nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Anak mau berangkat sekolah ini harus dibesarkan hatinya, karena dia mau perang. Kan mau perang ya? Dia mau perang di sekolah. Nah itu dia. Jadi itu triknya. Percayalah Bapak Ibu sama saya.
Jangan marahi dan nasihati anak ketika perutnya lapar. Jangan. Gak akan mempan itu, Bu. Gak akan mempan. Capek aja dia capek. Percayalah, pulang sekolah lapar dia marahi. Coba kau begini, kau begitu, kau tak mempan. Gak mempan. Nanti kalau dia sudah punya, dulu. Nah, itu saja. Yang berikutnya, Bu, Pak, selalulah ditanya, ada tugas. Periksa ibu, ada tugas. Kerjakanlah di depan mama. Walaupun nggak tahu, kalau tahu awak dulu. Coba di samping sini. Itulah misalnya. Kalau misalnya kita nggak tahu, tahu lah dulu. Nggak tahu awak tanya Mbak Google. Kan itu kan? Nah, ya begitulah itu. Jadi ditungguin. Maka semangat belajarnya akan tinggi. Mudah-mudah ya sebenarnya. Cuma mungkin kita ini apa namanya kurang. Bu, maaf ya. Saya kemarin hampir tersinggung sama wali murid. Untung saya cepat sadar. Untung saya waras pada saat itu. Kan anak ini sakit, Bu. Di sekolah buangnya berdarah. Dia buang berdarah. Gurunya panik. Udah, Bu, saya aja bawa ke puskes. Sampai di puskes, Bu, saya jumpa sama dokter. Rupanya anak ini kurang minum, kurang makan sayur, kemudian kurang makan buah, sehingga gejala ambeien ya, Bu. Nah, saya antar pulang. Siapa di rumah? Mama. Gak kerja? Enggak. Oke. Saya antar, Bu, ke rumah. Kita buka. Permisi, Bu. Selamat pagi. Permisi. Itu saya lakukan. Kemudian dibuka pintunya. Saya, Bu, baru-baru ini juga antar anak ke Barat Nias. Apa? Nopika ya? Begitu anak ini saya bonceng, tetangganya heboh. Pak, kenapa sih anu? Kan gitu kan? Karena kan sudah antar gurunya. Ada apa ini kan gitu kan? Tetangganya heboh. Orang tuanya terus heboh. Lah ini anak sudah jelas sakit, sudah saya di depan pintu dibuka, ditanya aja saya enggak. Kenapa anak saya enggak? Disuruh masuk pun enggak. Diusir juga ya enggak. Lah anaknya juga enggak ditanya. Saya bingung. Ini orang tua atau cuma ini? Anaknya banyak. Saya sudah berdiri, anaknya sudah saya pegang, anak sudah gini-gini. Cuma ada, Bu, dia gejala ambeien dia mau ini aja. Saya dipandangi aja begini. Dia mandangi saya yang mau membuat. Tapi untung saya waras pada saat itu. Ibu saya bawa ke puskes. Begini, dokter begini. Ini, Bu, obatnya harus begini. Nah, bila terima kasih pun saya di sekolah saya ngamuk. Dengar saya ngamuk. Kepelasan. Ya ini ditanya, saya ngamuk Pak sampai sekolah. Mati saya. Bodoh-bodohnya orang, Bu. Pak, kalau anak sekolah diantar gurunya pasti kita tanya ada apa ya? Pasti bodohnya orang. Diam, disuruh masuk enggak, ditanya enggak, dijelaskan obatnya diam saja. Ya kan pening awak. Tapi enggak bisu. Gitu loh. Ada. Gitu. Karena sekarang Bu, kalau anak sakit itu kami suruh bawa ke puskes dulu. Bawa dulu ke puskes, obatnya baru antar ke rumah, jelaskan ini obatnya sama orang tuanya. Itu. Jadi seperti itu. Nah, lalu apa kesimpulan yang saya tarik? Kesimpulannya pertama dia memang nggak open sama anaknya karena terbukti anaknya pakai baju kancingnya di mana, dasinya di mana setiap hari. Yang benahi saya loh, saya benahi tiap pagi kan. Nah dia seperti itu. Mudah-mudahan bukan bapak ibu yang saya maksud.